Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu tahun 2000, akhir bulan Desember, saya ada di Temanggung. Dan pada waktu itu, pagi hari, Tuhan mengatakan kepada saya, lalu dia datang, dia mengatakan, saya kaget. Dia berkata begini, Yusa, saya kaget. Lalu saya bangun, Tuhan mengatakan, tugasmu sudah selesai. Nah, lalu pada waktu itu saya bilang, loh, yang maksudnya tugas selesai itu apa? Nah, ini loh saudara. Pada hari ini, saudara perhatikan, kita semuanya kepengen selamat, betul lah? Kepengen menyenangkan hatinya Tuhan, mau nurut, mau sih mau, tapi tidak mampu. Ini masalahnya. Maka dari itu, karena apa saudara? Kalau kita tidak mampu, karena kita tidak mengerti. Karena selama ini kita ikut Tuhan, mau melakukan kalau ngerti. Betul enggak? Hah? Kalau enggak ngerti, yang dilakuin apa? Enggak tahu. Nah, ini masalahnya. Di mana orang Kristen ini tidak dapat menyelesaikan bagiannya. Karena apa? Karena justru kepengen ngerti dulu. Itu tidak disadari bahwa ternyata itu bukan iman. Kalau kita mengerti dulu baru melakukan, itu bukan iman. Iman itu percaya akan sesuatu yang belum kelihatan. Lah kalau belum kelihatan, ngerti pada? Hah? Dia tidak ngerti. Lah, lalu Tuhan berkata, dengan imanmu kamu mengalahkan dunia ini. Betul tak? Loh, lalu ngalahkannya bagaimana? Wong gak ngerti. Lah ya itu justru aneh gitu. Kayak kowe ngerti malah gak bisa ngalahkan. Tidak ngerti bisa. Lah pakai apa? Ya toh? Ya gak tahu. Loh, lah pakai apa Pak? Nggak tahu. Loh kalau nggak tahu ya ada isa toh Pak. Loh, contohnya Gideon pada waktu disuruh perang, wah yang kumpul sekitar 30.000. Wah, Gideon itu sebetulnya itu orangnya itu pengecut, bukan pahlawan. Pengecut. Kecing, penakut. Tapi malaikat Tuhan datang, hai pahlawan yang gagah perkasa, bayangin. Yang gagah apain? Wong orang pengecut, penakut. Nggak ada. Tapi lucu. Tuhan pilih orang yang pengecut. Orang yang nggak punya apa-apa, yang penakut. Itu yang dipilih. Lucu tak? Saudara kepengennya kalau lihat apa? Samuel pada waktu mau melantik Daud, datang Eliab, ini gagah. Tuhan ngomong apa? Bukan itu. Lihat sudah? Ngerti? Saudara tidak akan bisa mengenal Tuhan kalau saudara tidak ngalami dia. Pasti saudara itu selalu ngomongin, enak ya kayak Pak Yusa, betul enggak? Ayo, kamu kepengen enggak? Pengen dah? Jangan. Kenapa? Karena ternyata itu resikonya berat. Salah sedikit, bukan dijewer. Bayangin saudara. Kemarin itu 7 orang yang di mimbar itu
Dipesen Tuhan loh. Saudara tidak dikasih tahu kok. Makanya saudara bilang, wah enak ya. Tuhan ngomong apa? Aku akan ngomong kepada kamu bertuju. Apa yang kamu harus omongkan. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh kelebihan. Loh, lah kalau kelebihan kamu harus menanggung akibatnya. Repot enggak? Sedang tidak boleh keluar, kelebihan tidak boleh kekurangan, tidak dikasih tahu ngomongnya apa. Coba. Loh, kalau kamu sudah ditulisi di kertas, kowe nanti ngomong ini, aku akan begini. Gampang, betul ya? Ini dipesan, tidak boleh kelebihan, tidak boleh kekurangan. Pas. Nah kalau kelebihan, bayar harganya. Kowe yang nanggung akibatnya. Dosane mereka itu jemaat sak gitu akeh kok nanggung gepeng siji ae. Sehingga kami orang 7 itu kamu kira di situ tuh kita bisa seneng. Gemeteran, piye ini. Masang telinga, ndak dengar. Nggak lihat apa-apa. Tapi coba, ini loh saudara. Tapi lucunya, sampai waktunya, loh ngomong itu, tek. Habis itu saya bilang, habis ini sama Tuhan, engkau kan melaku dewek. Melaku dewek orang ngerti. Adik dikasih tahu, habis ini kamu, habis gini kamu, penak toh. Kamu maunya gitu lah. Gak bakal. Makanya orang cari Tuhan itu bilang, maunya gini, gak bakal. Tuhan itu tidak bisa diatur. Tapi Tuhan yang ngatur. Ngerti? Itu iman. Lucu dah. Itu iman. Maka dari itu saudara, Tuhan hari ini pesan khusus. Dan saya itu di rumah, tanya istri saya, jam 2 sampai di rumah, di hotel. Aku bilang, aku mau tidur dulu lah yang. Ini tubuh ini wis tuwa. Sebabnya dari tahun 2000 itu sampai kemarin itu tidak bawa firman. Tuhan bilang tugasmu selesai. Jadi tidak khotbah. Oh. Makanya Agung waktu terima panggil aku, Pak, ini. Aku tidak jamin orang bakal khotbah. Dia tidak berani. Tuhan bilang kok tidak berani. Dia bilang gini, siapa tahu. Dia wis diplomasi ini tukang nganu nih. Tapi aku lumayan dikasih anak ketemu gede. Lumayan, jadi rasa ngilik gede nono rasa. Jadi aku padahal paling tidak mau punya anak tambahan repot. Telu wis repot jumlah tambah siji gedene kamu. Tapi Tuhan bilang itu hisapkan. Loh, lucu toh? Hisapkan dia menjadi anakmu. Wes gitu ditambahilah nyang sulung. Waduh lah kok enak. Ya lah. Nyang sulung. Bayangin aku sampai waduh kok enak jadi sulung. Ngerti enggak saudara? Saya enggak kepengen, enggak mau. Apalagi punya mantu nih kayak Tina. Wah. Terus terang rodok wedi. Nah, tapi wong Tuhan yang nyuruh ya wis, enggak dikasih tahu. Tahu nih mendadak itu toh. Makanya aku tuh bilang gini, aku tuh punya istilah ada satu. Tuhan itu kerap kali kepengennya sadet sanyet. Ngerti sadet sanyet ngerti? Ngerti orang Semarang mesti ngerti ya. Ada wong Jakarta wong anu rati tanya apa itu? Aku ngerti cerita anu bahasanya bahasa apa itu sadet sanyet. Sadet saja tuh demikian sakalang ini timbul Tuhan kepengen langsung dia bertindak. Itu Tuhan.
Itu yang berbahaya. Tapi itu yang menyebabkan hidupmu diubah Tuhan. Nah, luar biasanya di situ. Ngerti tidak? Seperti kayak kemarin itu Tuhan datang secara fisik, tulang dan daging, tidak dalam bentuk Tuhan Roh Kudus. Itu tidak bisa kamu cari-cari, tidak bisa. Bok kamu harapkan jungkir balik orang bakal. Dia maunya gitu. Dan dia ngomong sendiri. Tidak usah Agung, tidak usah siapa yang ngomong. Tuhan ngomong, kamu gini. Aku mau datang. Wah, itu tidak selalu bisa, itu tidak bisa. Saya sendiri ketemu Tuhan secara fisik itu hanya 1 atau 2 kali. Tidak bisa. Itu anugerah yang luar biasa. Maka dari itu hari ini perhatikan firman Tuhan. Saya dapat firman Tuhan ini, istri saya tadi di mobil bilang gini, aku ini belum dikasih firman loh yang. Saya ngomong sama dia. Sebab setelah sembahyang setengah jam, habis bangun jam 2, jam 3 bangun, tidur 1 jam, tidurnya pun bukan tidur 100%, karena pikirannya, gue meh ngomong apa sih Tuhan, terus sampai ketiduran 1 jam, pas tangi, sembahyang, Tuhan, gue meh ngomong apa, diem aja, sampai mandi, sampai berangkat, diem di mobil saya ngomong, Tuhannya belum ngomong, istri saya langsung komentar, sembayangmu kurang suwe. Langsung dikomentari, sembayangmu kurang suwe. Padahal deh sembayang seperempat jam ya ketiduran ya. Kok aku sing diundeni setengah jam nih, sembayangmu kurang suwe ya. Aku muni, ukuran Tuhan bukan ukuran kita. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Perang firman. Maka dari itu saudara, jadi jangan kaget kalau suami istri itu tidak pernah cocok. Ngerti tidak? Karena dilahirkan juga sudah modelnya begitu. Tapi Tuhan memberikan yang cocok. Itu Tuhan. Karena apa? Kutuk dirubah jadi berkat. Itu Tuhan. Maka coba kita baca firman Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-10. Saya dapatnya firman Tuhan ini tadi ngomong-ngomong sama Agung sama Petrus di kamar itu. Cerita-cerita biasa. Justru cerita-cerita biasa Tuhan yang ngomong, kowe ngomong itu. Loh, lah yo mau tadi diinteni sampai jam-jaman meneng wae. Saiki ini kita agak cerita-cerita, kowe ngomong itu. Yo. Hidup dengan Tuhan tuh santai. Makanya saya bilang, relax, jangan tegang. Enak banget. Tapi menderitanya juga enak. Tapi kalau dihitung sama nanti dapetnya murah. Bayarnya murah. Tapi tetap bayar. Jadi contohnya saya tak boleh tidur kelamaan sebentar, bangun sembahyang, nunggu dia, itu kan bayar. Mbok sangkai itu ndak penderitaan, wong ngantuk. Mbok sangkai gampang mo. Roma 10 ayat 1, 2 dan 3. Dah? Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi keinginan dan kerinduan daripada Paulus supaya bangsa Israel diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah.
tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, ini gamblangi omongannya gini, saudara. Mereka sangat-sangat giat dan sangat-sangat mengasihi Tuhan. Sangat. Mereka sangat giat dan sangat-sangat mengasihi Tuhan. Tetapi mereka tidak ada kasih Allah di dalam hatinya. Ngerti tidak? Perhatiin omongan saya. Ini waduh susah sampai saya ngomong sama Tuhan gini. Tuhan, omongan ini itu tidak bisa diterima sama orang biasa. Kita ini sangat mengasihi Tuhan. Tetapi mengapa kok bisa Tuhan ngomong di dalam hatinya tidak ada kasih akan Allah? Coba. Sangat mengasihi Tuhan, tapi di dalam hatimu tidak ada kasih akan Allah. Ayo, aneh enggak? Enggak bisa mengerti. Jadi kalau kamu enggak ngerti, ya enggak apa-apa. Wong memangnya urung ngerti. Apalagi kamu, aku ngerti yo. Jadi jangan kira kalau saudara, kalau saya khotbah itu kadang kerap kali aku sudah ngerti. Belum. Aku cuma disuruh ngomong, terus sama-sama kue nanti ngerti, aku yang ngerti. Ngerti tak? Itu Tuhan. Makanya aku bilang, tidak ada yang dibanggakan. Jangan saudara itu lihat bahwa saya itu ngerti banyak. Sama saja sama kamu. Dosanya ya sama. Ya dah. Kamu tiap hari masih berbuat dosa enggak? Masih dah? Aku ya iya, podo ae. Jangan bilang aku sudah kudus, tidak ada. Justru kalau kamu merasa aku sudah benar, itu enggak benar. Karena firman Tuhan tadi, mereka mendirikan kebenarannya sendiri. Ngerti saudara? Justru kalau kamu mau melayani, kamu bilang ini, wah wis beres, sudah siap ini, sudah layak. Tidak layak. Ngerti saudara? Jadi susah enggak? Susah. Tapi ada lagi. Nanti kalau kamu lalu sudah merasa kalau gitu ya memang aku tidak layak, ya wis lah saenake, tambah tidak layak. Angel aku sampai ini, angel Tuhan, makanya aku kirim Roh Kudus untuk menolong kamu. Sebab kamu tidak akan mengerti kepingine bapakmu itu kamu tidak ngerti kecuali Roh Kudus. Maka dari itu kamu perhatikan. Orang yang mengasihi Tuhan kok tidak ada kasih akan Allah di dalam hatinya itu bagaimana? Nah, kamu periksa dirimu. Karena orang Israel ini, orang ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ini adalah pemimpin-pemimpinnya orang Farisi dan ahli Taurat. Bukan orang biasa. Tetapi ini adalah para pemimpin. Orang-orang yang menyelidiki firman, orang-orang yang pinter, orang-orang yang belajar firman. Loh. Nah, kalau nggak saya ngomong gini, kamu jangan salah terima loh. Lalu kamu ngomong gini, nah, kalau gitu tidak usah nyelidiki saja. Aman. Itu persis kayak istri saya ngomong dulu gini. Aku bilang, yang baca firman supaya tahu banyak.
Kalau aku sudah tahu banyak, dituntut banyak. Ayo lebih baik rasa baca dong. Supaya orang dituntut-tuntut. Lu aku ini tambah salah. Tambah salah. Tidak boleh. Baca, selidiki. Tapi dengan sikap hati. Selalu bertanya sama Tuhan Roh Kudus. Jangan mendirikan kebenaranmu sendiri. Termasuk peristiwa begini. Kamu dengar firman. Hamba Tuhan ngomong. Menerangkan tentang hal firman Tuhan sepotong. Terus pada waktu itu betul hamba Tuhan itu ngomong begitu. Tapi itu kamu pegang sebagai intinya. Salah. Sebab tiap firman Tuhan ngomong kepada hamba Tuhan. Itu betul. Itu berlaku. Belum tentu untuk selama-lamanya. Atau saat-saat kapan itu terjadinya. Ngerti? Contohnya ada nubuat. Kapan jadinya kamu Anda tahu? Bisa hari ini, bisa 10 tahun. Contohnya hari-hari ini. Hari-hari ini saya ada di Semarang ini. Ini kegenapan nubuatan Tuhan kepada anak-anak Tuhan mengenai diri saya. Karena saya sudah berhenti, sudah berhenti tugas, tidak pergi penginjilan lagi. Tahu-tahu ke Semarang saya disuruh khotbah. Akan suruh khotbah itu berarti penginjilan enggak? Nah, ayo, pandanganmu penginjilan enggak? Enggak ternyata. Aku ini loh, ya pokoknya nginjil lagi. Siapa yang suruh gue nginjil? Aku cuma suruh menyampaikan pesanku kepada mereka. Ayo. Loh, menyampaikan pesanmu itu enggak nginjil. Beda. Gue nginjil itu gue menyaksikan perbuatan Tuhan. Memberitakan firman itu gini. Itu nginjil. Supaya orang bertobat. Tapi kalau aku menyuruh kamu menyampaikan pesan, itu bukan menginjil. Aku beracara sendiri sama anak-anakku, tugasmu selesai. Kamu tidak boleh. Biar. Kau tadi dapat firman Tuhan. Bertobatlah. Itu bukan urusanmu. Bayangin, saudara. Jadi kita tuh harus perhatikan. Paulus ingin rindu. Karena dia yang ngalami sendiri sebagai orang Farisi. Dia pinter Alkitab. Dia memburu orang-orang Kristen. Karena menurut dia mereka itu sesat, salah. Sehingga mau dibenarkan. Tapi menurut caranya dia. Ngerti saudara? Orang-orang seperti itu, kata ini loh. Mereka selamat enggak? Tidak. Dibuang oleh Tuhan. Maka dari itu, kalau kamu jadi orang Kristen, kamu belajar firman, udah gelinding wae. Nah, aku udah bilang gelinding. Lah piye Pak sing digelindingi apa? Ya toh? Yo ora ngerti. Maksudnya ora ngerti itu gini. Ya ora ngerti ya. Oh memang aku yo ora ngerti. Lah terus sing mbok kon gelinding apa? Tiap hari kamu bangun pagi, baca firman, berdoa, Tuhan, hari ini yang aku hadapi, aku tidak tahu. Nah, tapi kerap kali justru yang kamu hadapi, kamu sudah tahu. Contohnya apa? Waduh, aku hari ini buka cek sami nih, bayare piye? Ayo. Aku hari ini utang, aku hari ini gini, aku hari ini punya rencana ini, aku mau beli ini. Ayo. Bukan itu maksudku.
Kamu boleh, kamu punya ini, kamu punya ini, boleh. Maksudku glinding, itu semua hadapkan pagi-pagi sama Tuhan. Setelah mbok ceritake, ini loh Tuhan hari ini. Tolong Tuhan, Engkau yang atur apa yang aku harus lakukan dan ambil keputusan dan menyelesaikan. Habis itu ya wis. Amin, percaya. Nah, wis gliding itu ya jalani wae. Nah, nanti ada orang sing utang itu nagih, terus kue sak belum ditagih karena kue tidak punya duit, deg-degan dah. Hah? Deg-degan. Itu orang gliding namanya. Itu ngatur Tuhan meneh. Itu tidak glinding, itu namanya kamu masih ikut-ikut. Glindingannya mau setel, direm, maju. Sehingga nanti kalau orangnya yang nagih itu teko, bilang ya, papa tidak ada. Dosanya double meneh. Bohong, terus anaknya suruh bohong, istrinya suruh bohong, wis double-double toh. Dosamu tambah numpuk-numpuk. Tek glinding itu gini. Oh ada orang ini. Kowe ngomong wae mbek Tuhan. Tuhan, tukangnya tagih teko. Apa sih aku harus lakuin? Wis toh. Pasang tampang nih. Terus kamu nanti mesti ketakutan, ya toh? Ya itu normal, takut tuh normal. Tidak ada takut. Itu namanya bukan daging. Itu hantu. Rakyat kok dia hantu kok. Daging kita ya takut. Aku bilang, yo aku bisa ngomong gitu karena aku yang ngalami dewek. Tuhan bilang, saya nggak takut itu apa? Lah ini aku nanti ngomongnya piye Tuhan? Wong aku rak duwe duit bukan bayar. Ora bayar, sing ngokon kowe bayar sapa? Loh, lah aku utang. Ceke wis tak buka ya Tuhan. Tanggal hari ini. Lah iya, hari ini toh, ayo hari ini. Lah kowe wis ngomong mbek aku. Lah aku wis tahu dek kowe itu ndak duwe duit. Lah kok kowe sing bingung? Ya kowe glinding wae to, aku tak ngatur kowe. Lah carane piye lho? Ora iman meneh. Nah, ini dialami oleh seorang pengusaha, saudara. Bukannya cek pengusaha gede kan ndak ribuan, cap-capan tio, duitnya ndak ada. Terus dia telepon sama saya gini, Pak, piye to Pak, ini piye carane Pak? Aku ini buka cek sakmene ini, ndak hari ini dungono duite. Lho lah kowe janjine piye? Lah aku janjine yo dino iki Pak. Lah tapi piye urung di duit? Glinding. Glinding pita Pak. Ya wis glinding. Ya hadepi wae. Lho lah kok nek ditagih? Lho, aku jeneng glinding kok engko nek ditagih. Nek ditagih ya bayar. Lho lah bayare mbek apa? Ya ngerti. Dak bisa terima. Tapi dia deg-degan tapi mau belajar nurut. Nah, benar saudara. Hari ini datang, orangnya datang. Tuhan, orangnya teko Tuhan. Lah ya teko ya bet loh. Wong teko orang nagih hutang kok. Mosok. Padahal orang itu ndak pernah nagih telat. Ndak pernah. Optek. Hitungannya tepat karena kikir. Gak pernah kompromi. Telat sehari dibungai. Akhirnya dia terus dia pasang tampang. Bagaimana ke? Oh baik. Ngomong kanan kiri bunga tanya ini tadi orang nagih. Pulang waget deh. Oh mungkin sudah dimasuki bank ceknya. Telepon sama bank. Pak hari ini cek masuk dah? Tidak ada.
Selamat. Sudah jam 11 wis selamat toh. Keliringi kan sesuk. Besok deg-degan meneh ndak ditagih. Lusa deg-degan meneh ndak ditagih. 2 minggu. Waktu sudah dia duitnya masukin bank, tagihan masuk. Terus sanggung dia enggak percaya, dia bilang telepon be orang ini. Kenapa kok kamu enggak nagih sampai 2 minggu? Tumben. Aku enggak usah bayar bunga karena kue enggak nagih. Dia bilang, aku itu enggak pernah seumur hidupku lupa sampai kayak gini. Ayo, kowe seneng toh? Tek kowe sing dilupakno kowe seneng ndak? Ngerti saudara? Dia terima cek. Habis terima cek, padahal ceknya masih sebulan lagi toh, masih berapa minggu lagi ini. Ganti baju, ceknya itu diselipne nang ngisor baju. Habis itu lupa wes. Jadi dia enggak nagih. 2 minggu ngambil baju, ceknya jatuh. Lu kono cek. Sudah telat 2 minggu. Waduh, aku rugi 2 minggu. Lah, sing anak Tuhan ini ngomongnya piye? Haleluya. Orang rugi kok haleluya. Karena apa? Karena dia mengasihi yang dirinya sendiri ditolong Tuhan. Ngerti saudara? Cara Tuhan itu aneh-aneh. Tidak pernah kamu bisa mengerti. Nah, lalu yang punya duit, ayo Tuhan ini ora adil toh. Kenapa dia dibela? Kok aku malah disuruh rugi? Nah, ngerti saudara? Tuhan selalu memproses semua anak-anaknya. Tidak satu arah, tapi 2 arah. Yang kikir, Tuhan ajar untuk bisa bermurah hati. Yang belum cukup, Tuhan tahu caranya mencukupkan. Saya ngalami semua soalnya, saudara. Maka dari itu saudara itu tidak perlu takut menghadapi apapun. Mudahlah, percayalah bahwa Allahmu itu yang turut ambil bagian dalam hidupmu. Dia menetapkan langkah-langkahmu. Sakit sekalipun, sudah jangan pusing sama penyakitnya. Wong kowe yo ndak isa apa-apa. Sebabnya apa? Tuhan itu luar biasa. Kalau sing sakit itu orang sugih, mesti diberi jalan keluar pakai duitnya. Tapi dia orang nggak punya, jalan keluar tanpa duit. Wong Tuhan sing tahu. Orang yang sakit, ini orang desa sakit, koreng ndak bisa, akhirnya ndak bisa sembuh. Lalu dia percaya Yesus. Satu saat cuma dia gini, Tuhan, kalau engkau mau kan engkau bisa nyembuhin toh Tuhan ya. Tuhan bilang iya. Gak pernah dengar suara Tuhan. Tapi pada waktu dia naik sepeda done kampung itu, Tuhan bilang, tahu-tahu dia bilang, lukamu itu, korengmu itu yang tahunan ndak sembuh itu, ngambil daun itu lo tempelin baik, bukan paras. Dia cuma metik tempel gitu. Dalam nama Yesus. 3 hari sempurna kering. Sembuh. Lalu dia cerita, waduh, daun itu ternyata obat loh. Salah meneh, kurang ajar meneh. Sehingga orang-orang sing korengan ngambil daun itu tempel. Ora waras tambah boron. Kenapa? Lah itu saudara salah. Dia sembuh karena firman. Nuruti firman yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu Tuhan.